Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alangkah baiknya mari kita berdoa sebelum memulai belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. May Allah give us knowledge and make up understand. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kami pemahaman. Amin. Ya, masih semangatkah hari ini untuk belajar? Ya, Ibu berharap kalian tetap semangat, sehat walafiat ya. Nah, walaupun kita masih belajar dengan online seperti ini. Nah, sebelum ke pembelajaran, masih ingatkah dengan tepuk PPK? Ya, mari kita bertepuk PPK terlebih dahulu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke. Nah, bagus ya kalian semangat untuk melakukan tepuk PPK-nya. Nah, untuk pembelajaran kali ini Bu Azmi akan menunjukkan tujuan pembelajarannya. Nah, setelah melihat video pembelajaran ini, Ibu berharap kalian dapat menuliskan aktivitas-aktivitas untuk kesehatan alat gerak dengan tepat. Yang kedua yaitu melalui pembelajaran ini, Ibu berharap kalian dapat menyebutkan tema yang berkaitan dengan isi teks tertulis dengan penuh percaya diri. Oke, mari kita memasuki ke materi. Nah, aktivitas-aktivitas untuk menjaga kesehatan alat gerak itu, nah ada beberapa aktivitas yang biasa kita lakukan di kehidupan sehari-hari, selalu memanfaatkan anggota tubuh kita. Nah, apa aja ya contohnya? Ada yang tahu? Oke, nah contohnya itu bisa menulis, melempar bola, makan, berjalan, menendang bola, dan mengayuh sepeda. Nah, perlu kalian ketahui masih banyak aktivitas-aktivitas yang biasa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari yang memanfaatkan anggota tubuh ini. Nah, siapa yang tahu alat gerak itu apa aja? Yaitu tulang dan otot. Nah, anggota tubuh bergerak itu karena apa ya? Nah, karena adanya otot dan tulang. Nah, untuk menjaga agar otot dan tulang kita tetap kuat, kita harus mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat serta menjaga pola makan yang teratur. Nah, makanan sehat yang baik itu seperti apa sih agar pertumbuhan tulang dan otot itu tetap terjaga gitu ya. Nah, makanan yang perlu kita konsumsi diantaranya ada susu, ada daging, ada sayur mayur, dan ada telur. Selanjutnya, menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh itu merupakan hal yang penting. Anak-anak tahu nggak sih bahwa itu tuh hal yang penting? Ya, betul ya, menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh itu merupakan hal yang penting. Karena apa? Karena dengan cara melakukan gaya hidup yang sehat, termasuk menjaga pola makanan dengan mengonsumsi makanan yang bergizi, beragam, dan berimbang itu akan menjaga tubuh kita itu agar tetap kuat dan sehat. Nah, tapi tahu nggak sih kalau mengkonsumsi makanan bergizi seimbang aja nggak cukup ternyata. Nah, lalu apa sih yang perlu kita perhatikan? Yaitu pola makanan harian. Ternyata itu lebih penting juga loh. Nah, siapa yang makannya masih nggak teratur? Nah, ternyata ada 5 waktu yang tepat untuk makan teratur. Yang pertama itu sarapan. Sarapannya itu pada pukul jam 5 sampai jam 9 pagi. Yang kedua itu selingan pagi, yaitu jam 10 pagi.
Nah, waktu yang ketiga itu makan siang. Jam berapa sih makan siang itu? Nah, sebaiknya makan siang itu tepatnya jam 12 sampai jam 1 siang. Nah, yang keempat itu selingan sore. Nah, pukul 3 sampai pukul 4 sore. Nah, yang terakhir makan malam. Nah, makan malam ini sebaiknya pada pukul 7 sampai 8 ya malam, atau bisa juga 2 jam sebelum tidur. Oke, selanjutnya. Nah, Ibu memiliki sebuah teks bacaan ya. Nah, Ibu akan membacakannya. Judulnya itu Menjaga Kesehatan Diri dengan Berlari. Olahraga merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Namun, padatnya kegiatan sehari-hari membuat banyak orang enggan untuk berolahraga. Selain memerlukan waktu luang, terkadang kegiatan olahraga juga memerlukan biaya dan alat-alat khusus. Hal itulah yang membuat sebagian besar orang malas untuk berolahraga. Sebenarnya, tidak semua kegiatan olahraga memakan waktu dan biaya yang cukup besar. Satu jenis olahraga yang mudah dan murah untuk dilakukan, yaitu berlari. Olahraga lari dapat dilakukan pada pagi hari, sore hari, maupun malam hari. Selain itu, jangka waktu untuk melakukan olahraga ini fleksibel, dapat dilakukan selama yang kita inginkan. Misalnya, berlari pada pagi hari selama 5-10 menit. Olahraga ini juga tidak membutuhkan alat khusus sehingga kita tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk melakukannya. Selain murah dan mudah, berlari juga memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Olahraga ini bermanfaat untuk menurunkan berat badan dan memperlancar metabolisme tubuh. Lari juga dapat membantu seorang untuk mengurangi stres. Saat berlari, pikiran seseorang akan menjadi lebih santai sehingga suasana hati dan pikiran menjadi lebih baik. Selain itu, berlari juga dapat membuat seseorang menjadi terlihat lebih segar dan bugar sepanjang hari. Itu teks yang perlu kalian pahami. Nah, kita secara bersama-sama, ibu dan kalian telah membaca ataupun kalian telah mendengarkan sebuah teks bacaan yang berjudul Menjaga Kesehatan Diri dengan Berlari. Nah, mari kita bersama-sama menentukan sebuah temanya, ide pokok dari setiap paragrafnya. Nah, siapa yang tahu tema itu apa? Tema adalah pokok pembahasan yang akan kita bahas ya. Nah, kalau ide pokok itu pokok bahasannya ya yang menjadi utama dari setiap paragraf. Tetapi biasanya kita kebanyakan tidak tepat menentukan sebuah tema yang akhirnya kebanyakan menentukan tema itu sama dengan judul, padahal tema dengan judul itu berbeda ya. Nah, dari judul tersebut ya, judulnya itu kan Menjaga Kesehatan Diri dengan Berlari. Nah, dari judul tersebut kita tentukan ya, siapa yang tahu temanya itu tentang apa? Ya. Nah, tema dari teks bacaan yang tadi itu temanya adalah kesehatan tubuh ya. Nah, selanjutnya kita bersama-sama menentukan ide pokok. Nah, kita perhatikan paragraf yang pertama, yaitu kita cari dulu kalimat utamanya. Seperti biasa ya, untuk menentukan ide pokok itu kita cari dulu kalimat utamanya. Nah, dari paragraf pertama itu ya, kalimat utamanya berada di kalimat pertama, yaitu olahraga merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, dari kalimat utama itu kita bisa menentukan ide pokok. Ide pokoknya apa ya? Ya, olahraga salah satu cara untuk menjaga kesehatan ya. Nah, kita perhatikan yang paragraf kedua.
Nah, paragraf kedua itu seperti biasa, kita cari dulu kalimat utamanya. Kalimat utamanya ada di kalimat mana ya? Ya, kalimat pertama. Ya, kita baca dulu kalimat pertamanya. Ya, sebenarnya tidak semua kegiatan olahraga memakan waktu dan biaya yang cukup besar. Dari kalimat utama tersebut, kita bisa menentukan ide pokok. Ide pokoknya itu apa? Ya, nah, tidak semua kegiatan olahraga memakan waktu dan biaya. Selanjutnya, kita lihat paragraf ketiga. Ya, coba kita bareng-bareng tentukan kalimat utamanya dulu terlebih dahulu. Ada yang sudah menemukannya? Ya, kalimat utamanya berada di kalimat pertama, yaitu selain murah dan mudah, berlari juga memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Dari kalimat utama tersebut, kita bisa menentukan ide pokoknya apa ya? Ide pokoknya itu adalah manfaat berlari bagi kesehatan tubuh. Oke, kalian telah mempelajari menentukan tema, menentukan ide pokok ya dari teks bacaan tersebut. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya pada materi pertemuan ini selesai ya. Apabila banyak kekurangan, kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.